Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan kini kita akan coba berbicara, mereview hasil-hasil pertandingan terutama yang bermain di Liga Premier Inggris. Dari kemarin itu ada beberapa pertandingan yang top, yang berlangsung sangat seru, tetapi saya harus bisa mengawali review pertama ini dengan kesuksesan pasukan David Moyes. West Ham United, bahkan sekarang mereka berada di puncak klasemen setelah memainkan 3 pertandingan, ada 2 menang, 1 imbang, setelah bagaimana mereka sukses mengalahkan Chelsea, dan sekarang mereka bisa menumbangkan tim si kuda hitam yang musim lalu tampil luar biasa, sehingga bisa mendapatkan posisi mereka untuk di Liga Eropa, Brighton and Hove Albion. Karena kita tahu bersama bagaimana Brighton ini bisa menciptakan pemain-pemain bagus, dibeli dengan harga yang mahal, tapi mereka bisa membeli di awal dengan harga murah. Nah, mereka sudah menjual Alexis McAllister sekarang di Liverpool, dan Moises Caicedo sekarang juga berlabuh di Chelsea dengan harga yang fantastis. Tapi mereka di kandang sekarang kalah setelah meraih 2 kemenangan. Bahkan sebelumnya ini Brighton ada di puncak klasemen ketika mereka meraih 6 poin. Nah, sekarang tergusur turun ke posisi keempat kalau nggak salah di sini, dan West Ham ada di atas. West Ham tampil oke sekali di markas Brighton, dan mereka menghabisi Brighton, tim asuhan dari Robert De Acerbi ini, itu 3 gol duluan sebelum ada gol balasan yang memperkecil oleh Pascal Gross itu di menit 81, dan 3 gol dari West Ham ini sudah lahir di awal, dibuka oleh James Ward-Prowse, ini pemain yang diambil dari Soton pada musim ini, kemudian diperbesar oleh Jarrod Bowen, dan akhirnya Michail Antonio bisa mengunci kemenangan. Dan mereka sekarang ada di atas, baru 3 pertandingan, memang masih panjang. Masih ada banyak perubahan yang akan terjadi. Kita juga akan melihat apakah West Ham ini akan terus bisa bertahan, karena biasanya tim-tim yang di awal itu bagus. Kita tunggu di 10 pertandingan atau 10 pekan bisa ada perubahan, mereka bahkan bisa turun keluar dari 10 besar. Yaitu yang terjadi karena tim-tim hanya dengan tim-tim yang punya materi pemain skuad yang merata di semua lini, itu yang nantinya akan bertahan. Katakannya di sini ada Manchester City, ada Liverpool, ada Manchester United, Arsenal sendiri, bahkan dengan sekarang Chelsea, Chelsea kemarin juga sudah meraih 1 kemenangan, kemenangan pertama mereka di bawah Pochettino, walaupun mereka sekarang ada di peringkat ke-9 dari 3 pertandingan, 1 menang, 1 imbang, dan 1 kali kalah. Nilai mereka 4, tapi mereka coba untuk mulai naik setelah mendapatkan kemenangan pertama. Tentunya ini angin baik. Mereka memang mengalahkan tim yang baru promosi, Luton Town, di kandang mereka dengan 3-0. Raheem Sterling bisa membuat 2 gol, dan gol lainnya dibuat oleh Nicholas Jackson, striker yang punya masa depan bagus. Jadi ini setelah klub London seperti West Ham meraih posisi bagus dengan kemenangan, dan sekarang juga Chelsea, klub dari London lainnya yang bisa meraih kemenangan. Nah, kalau bicara dengan London, satu klub London juga yang sukses adalah Tottenham Hotspur. Bahkan Spurs sekarang berada di peringkat kedua di bawah West Ham United dengan poin yang sama setelah memainkan 3 pertandingan, nilai 7, 2 menang dan 1 imbang. Dan Spurs itu bisa mencapai kemenangan itu, mereka bisa mengalahkan tuan rumah Bournemouth dengan 2-0. Kalau bisa dilihat di sini, mereka bisa mencetak lewat James Maddison, ini pemain yang diambil dari Leicester City, Leicester yang tergusur harus bertarung sekarang di divisi Championship. Maddison membuka di menit ke-17, dan Dejan Kulusevski melengkapi kemenangan dari Spurs ini dengan 2-0 dan membuat mereka sekarang di atas. Jadi ini menarik ketika mereka kehilangan seorang predator, mesin gol mereka Harry Kane yang menuju ke Bayern Munchen. Sekarang mereka bisa meraih hasil positif dengan 2 kemenangan. Artinya ada sesuatu yang bagus, karena kapten ke-11 sekarang beralih ke pundak pemain asal Korea Selatan, Son Heung-min. Dan oke lah, artinya di sini menggambarkan bahwa mereka tidak tergantungan terhadap seorang pemain dengan nama besar seperti Harry Kane. Justru sekarang mereka lebih hidup, lebih kompak bisa bermain, dan sekarang mereka bisa mendapatkan kemenangan 2 kali dengan ada 1 kali imbang. Arsenal, klub London lainnya juga mencapai hal yang sama. Jadi sekarang ini ada 3 klub London yang ada di atas, itu West Ham, Spurs, dan Arsenal. Sama-sama memiliki 7 poin karena Arsenal meraih hasil kemarin yang tidak begitu bagus. Mestinya mereka menang di kandang di Emirates. Mereka bertarung sesama klub London juga dengan Fulham, dan mereka hanya bisa mencapai hasil 2-2. Mestinya dengan kelebihan kualitas pemain yang luar biasa dibandingkan dengan Fulham. Kalau di head to head, mereka ini kan jauh dari harga pemain aja udah jauh, apalagi gaji bicara. Karena mereka sudah bisa mendapatkan Declan Rice, Declan Rice itu datang dari West Ham.
ada Kai Havertz yang menyeberang dari Chelsea. Ini pemain-pemain yang bagus selain Jurgen Timber, walaupun sekarang Timber mengalami cedera, tapi ini pemain Ajax yang punya masa depan baik. Tapi pasukan Arteta itu justru gagal. Mestinya 3 poin. Kalau Chelsea mendapatkan 3 poin, mereka ada di atas, di puncak klasemen. Sayang memang mereka gagal dan hanya 1 poin. Kalau bisa melihat juga dari pertandingan Chelsea, mereka menguasai dari semua aspek, dari semua statistik, ball position mereka menguasai. Tetapi akhirnya mereka kebobolan juga baru di menit awal. Ya, pemain Fulham Andreas Pereira bisa mencetak gol sebelum mereka bisa mendapatkan gol penyama lewat penalti dari Bukayo Saka. Itu sudah di menit 70. Harus menunggu 70 menit bagi Arsenal. Dan kemudian 2 menit kemudian Eddie Nketiah bisa membuat gol dan membuat Arsenal memimpin. Tapi kemenangannya sudah depan mata itu buyar. Ketika di menit 83 Joao Palhinha dia bisa membuat 2-2 gol ini. Dan mereka juga tidak bisa memanfaatkan kesempatan ya setelah ada kartu merah yang terjadi untuk Calvin Bassey yang diusir wasit, dan itu yang membuat sebenarnya bagi Arsenal terbuka posisi mereka. Tapi Fulham bermain dengan sangat disiplin tentunya untuk bisa mengamankan 2-2 ini setelah Palhinha bisa mencetak gol di penghujung pertandingan untuk gol penyama. Sayang sekali bagi Arsenal, tapi sekali lagi ini kan masih awal, masih panjang perjalanan ke depan. Nah, yang menarik tentunya duel yang berlangsung di Old Trafford, melibatkan antara setan merah Manchester United menghadapi Nottingham Forest. Forest ini di laga pekan pertama menyulitkan Arsenal dan Arsenal susah payah hanya menang dengan 2-1. Dan kalau bicara dengan Arsenal ini kan Arsenal bisa mendapatkan 2 kemenangan dengan hasil tipis-tipis. Ya, mereka bisa memenangkan laga. Nah, sekarang ketika Forest datang ke Old Trafford, mereka memberikan tekanan yang luar biasa. Bahkan dakdikduk ketar-ketir bagi pendukung MU sepanjang pertandingan. Sebelum mereka bisa membalik keadaan dari tertinggal 0-2 dan akhirnya mereka bisa memenangkan 3-2 di depan publik mereka. Bagaimana 2 gol pertama yang begitu cepat, tidak sampai 5 menit dibuat oleh Awoniyi. Ya, kemudian Willy Boly, tandukan Willy Boly di menit keempat kalau nggak salah, dan ini adalah 2 gol yang lahir di gawang MU, tidak pernah mereka alami sepanjang sejarah. Ketika pertandingan itu baru mau 4 menit sudah 2 gol mereka kebobolan. Ini tidak pernah mereka alami, baru melawan Nottingham Forest itu kejadian, dan mereka akhirnya mampu membalikkan keadaan dengan penampilan-penampilan yang bagus dari Rashford yang luar biasa memang bermain, dan kita bisa lihat bagaimana Eriksen bisa membalas gol ini ketika ada umpan dari Rashford, kemudian Casemiro bisa mencetak gol, ada umpan yang baik dari Fernandes, dan akhirnya Bruno Fernandes sendiri yang bisa menyelamatkan lewat penalti ya, yang didapat saat Rashford diganjal di kotak penalti, dan akhirnya mereka bisa mendapatkan 3 poin penting. Ini bahaya kalau sampai imbang saja. Posisi dari MU sangat sulit karena MU sekarang ada di posisi ke-6 ya, 3 pertandingan 2 menang 1 kali kalah, tapi untung saja mereka punya Bruno Fernandes yang bisa menyelamatkan mereka. Padahal kalau bisa melihat kan mereka kuasai dari semua aspek ya, kalau bisa lihat dari statistik, tapi akhirnya mereka itu mendapatkan suatu perlawanan yang sengit dari Nottingham Forest. Ini ada evaluasi bagi seorang maksudnya Erik ten Hag sebagai pelatih, untuk bagaimana mereka sekarang rupanya agak kesulitan di awal-awal memulai pertandingan. Ya, pasti ada sesuatu yang mungkin harus bisa dilihat oleh Erik ten Hag. Apa yang mesti dia lakukan dengan tim ini? Padahal kalau dari materi kan sudah oke. Ya, apalagi menghadapi Nottingham Forest mestinya mereka bisa menang dengan telak. Tapi justru mereka mengejar dari rasa ketinggalan mereka, hampir saja mereka kalah dalam pertandingan ini. Nah, kalau bisa melihat dari klasemen sementara, City itu dia tergusur yang baru 2 pertandingan. Itu sampai di peringkat ke-5. Tapi City kan akan memainkan pertandingan hari ini melawan Sheffield United. Saya meyakini bahwa pasukan Pep Guardiola ini akan menang 3 poin. Sehingga akan membuat mereka sekarang dengan 6 poin, bisa 9 poin, bisa naik ke atas. Bisa memimpin klasemen. Kemudian di bawah mereka baru MU ya, sudah memainkan 3 pertandingan. Brentford itu ada di posisi ke-7 ya di sini dengan 5 poin. Ya, 1 kali menang dan 2 kali imbang, memang belum pernah kalah bagi Brentford. Dan Liverpool yang juga akan bermain pada hari ini. Nantinya Liverpool akan ke Newcastle, St. James Park. Nah, kita akan lihat nantinya. Bagi Liverpool, kalau mereka bisa menang, Liverpool ada 7 poin, bisa bersaing juga ada di atas. Nah, dan saya rasa ini pertandingannya menarik. Ini big match yang terjadi di IPL pada akhir pekan ini, dengan melibatkan bahwa Liverpool dan Newcastle akan bertarung habis-habisan. Karena kita tahu bersama Newcastle kan pada musim lalu tuh
finish di posisi keempat sehingga mereka ikut di UCL. Nah, bagi Liverpool yang berada di peringkat kelima tentunya harus betul-betul sekarang mengincar posisi 4 besar. Kalau perlu mereka harus bisa menjadi juara. Memang tantangan musim ini berat, semua tim berbenah dan persaingan pasti akan sengit sampai pada akhir pekan ke-38. Nah, kita lihat sebentar ya cuplikan pertandingan antara MU yang membalikan keadaan dengan penalti yang diperoleh MU ya oleh Rashford dijatuhkan dan akhirnya Bruno Fernandes bisa bisa membalikan keadaan di menit ke-76. Ya, kita lihat ini. Ini dia. Ada protes pemain-pemain Forest, tapi inilah terjatuh dan Fernandes bisa membuat gol. Ini dia. Luar biasa. Penalti yang menentukan 3 poin yang berharga di Old Trafford bagi MU. Kita menantikan pertandingan nanti malam antara City yang bertandang ke Sheffield dan juga Liverpool bertandang ke St. James Park menghadapi Newcastle. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.